Selamat sore, rekan-rekan. Selamat datang kembali di kelas Teologi Moral pada sore hari ini. Kita akan melanjutkan refleksi kita tentang kepedulian sosial orang muda. Dari webinar kemarin, kita selalu senang ya, apalagi kemarin kelas ini sangat aktif, pada banyak yang bertanya, dan saya kira itu memberikan warna ya, karena sayangnya forum seperti itu seringkali sangat pendek, kayaknya nggak cukup ya, baru berapa orang bertanya, waktunya udah habis ya. Nah, kita tentu masih cari cara gimana ya, biar kalian dapat kesempatan untuk berbicara, sharing. Maka sore hari ini kita akan membuka forum untuk tanya-tanya, sekaligus saya akan memberikan spoiler tentang ujian akhir semester kalian. Ujian akhir semesternya akan terkait dengan tema kepedulian sosial, ekologis orang muda. Jadi kalian boleh mengangkat salah satu kepedulian ekologis ya. Saya tulis saja biar nanti yang agak telat datang ke kelas ini tidak tertinggal ya. Kepedulian sosial, ekologis, mengapa harus diberi hyphenated antara sosial dan ekologis, karena sekarang ini mustahil kita bicara tentang kepedulian sosial tanpa masuk pada isu ekologi, dan demikian juga sebaliknya. Mustahil kita bicara tentang isu ekologi tanpa menyentuh isu sosial ya. Nanti akan kalian temukan terutama dalam sebuah dokumen gereja yaitu Laudato Si. Di situ disebut ya, kepedulian sosial dan ekologis itu terkait satu dengan yang lain. Oke, kita mulai aja dari yang sudah ada kameranya. Nanti silahkan suster meminta teman-temanmu untuk membuka kameranya juga ya, terutama yang mungkin sampai akhir semester ini belum pernah kelihatan wajahnya. Ya, mudah-mudahan semakin banyak yang terlibat di kelas ini. Oke, Suster Melania. Kalau dari webinar kemarin, apa sih yang menarik, Suster? Oke, sebentar ya. Nah, silahkan, Suster. Iya. Boleh dua pembicara yang tampil ya, Mas Ibe Karyanto. Saya juga kenal beliau waktu di Jakarta. Karena kebetulan dalam banyak momen kami suka rapat bersama. Jadi waktu itu saya juga punya kegiatan di samping kuliah, yaitu waktu itu saya di desk analisa sosial ya. Jadi ngurusi buku-buku, pokoknya untuk mensuplai teman-teman yang ada di lapangan, buruh, anak jalanan, lalu orang miskin kota yang lain. Nah, Suster Melania, kemarin apa sih yang menurut Suster menarik dari Mas Ibe Karyanto atau Romodam ya? Nah, Romodam kan kemarin menyebut beberapa dokumen dari Fratelli Tutti. Nah, dalam bahasa Inggris, maka sore hari ini saya akan menampilkan beberapa teks yang barangkali relevan untuk kalian gunakan dalam paper nanti ya, dalam bahasa Indonesia. Silakan, Suster. Baik Romo dan teman-teman, dari saya yang menarik kemarin dari Romo Damia khususnya itu yang pertama, Romo maksudnya baru tahu itulah kalau misalnya ternyata di Indonesia itu ya ada begitu banyak pengungsi begitu. Ya memang sih beberapa waktu lalu sempat melihat ada berita pengungsi yang terdampar di Aceh itu, tetapi tidak terlalu ya itu Romo, kepekaan untuk peduli untuk hal-hal semacam itu belum mulai ini karena mungkin tidak mengenal begitu ya Romo. Jadi tidak tahu situasi yang sebenarnya seperti apa begitu. Jadi seperti itu bukan bagian dari saya begitu. Itu sih Romo dari saya, kalau misalnya rasanya oh iya ya ternyata ini kan itu adalah maksudnya bagaimana kemarin sama Romodam itu diperlihatkan bagaimana situasi anak-anak dan kasihan gitulah Romo istilahnya, maksudnya mereka
di Indonesia pun sendiri mereka tidak bisa bekerja, mereka tidak bisa bersekolah untuk anak-anak, meskipun yang terakhir katanya Romo Dam sudah ada apa namanya surat dari menteri atau apa itulah untuk bersekolah, tetapi tidak bisa utuh begitu. Pokoknya sebagai manusia hak untuk hidupnya itu terancam begitulah Romo, kasihan. Itu yang menarik untuk saya, dan itu bagaimana dengan kata pedulian sosial, peduli itu kan Romo sempat kan waktu lalu gencar-gencar sama Paus memberikan bahwa kita itu yang pertama harus peduli begitu. Itu bagaimana dari kongregasi juga kami diajak untuk ke pinggiran begitu kan Romo sempat. Terus oh iya baru disadarkan gitu sih Romo, dari Romo Dam diperlihatkan bahwa organisasi yang SRJ ya. Ya, RSJ itu yang maksudnya sangat baik begitu Romo, maksudnya untuk apa namanya membantu mempunyai kepedulian begitulah untuk orang-orang para pengungsi dan migran itu Romo. Terus kalau yang dari Pak Ibe itu ya bagus juga sih Romo, maksudnya bagaimana di Sanggar Anak Akar itu saya sempat awalnya kurang paham begitu tentang Sanggar Anak Akar, tapi satu buku itu berisi sharing-sharing para anak-anak sanggar begitu Romo. Jadi yang menarik sih maksudnya metode pembelajaran dari mereka itu saya sangat terkesan sih di sana, bagaimana anak-anak itu maksudnya diberikan kesempatan menjadi apa namanya diberikan belajar mungkin seperti sekarang yang digembur-gemburkan untuk merdeka belajar seperti itu, tetapi mereka sudah memulai dari itu, dan maksudnya untuk anak-anak mendapatkan hak mereka lah seperti itu Romo, dengan banyak masalah-masalah yang dihadapi tapi anak-anak masih dirangkul seperti itu. Itu sih Romo bagi saya menarik dari kepedulian sosial yang diangkat dari Romo Dam dan Pak Ibe kemarin tuh, dan mengajak saya juga untuk oh iya ya selama ini mungkin ada apa namanya nanti aja bukan apa urusan saya nanti ke depannya, masih jauh dari diri saya begitu, tapi bagaimana dari sekarang saya juga memiliki apa namanya meskipun belum mampu untuk berbuat sesuatu begitu Romo, tetapi setidaknya untuk mendoakan mereka dan juga apa namanya mempunyailah apa cita-cita untuk ke depannya, bagaimana saya lakukan untuk saat ini begitu, membantu mereka meskipun tidak secara langsung begitu Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih, Suster. Kalau menurut Suster Ursulin nih ya, pinggiran yang kalian bayangkan sebagai tarekat itu, apakah menunjuk ke lokasi-lokasi tertentu atau kelompok-kelompok sosial atau ekologis tertentu? Kalau kita boleh tahu, Suster. Oh, baik Romo, jadi kalau dari kami terakhir maksudnya memang pinggiran itu yang dimaksud benar-benar ke pinggiran begitu Romo. Tidak dalam arti yang apa namanya mungkin orang-orang yang terpinggirkan tetapi ada di kota, tetapi maksudnya benar-benar di pinggiran gitu. Tetapi saya kurang paham begitu, tetapi di Jakarta sudah mulai itu Romo ke apa sih itu tempat yang dekat pantai itu Romo di daerah Jakarta, saya lupa namanya itu. Itu ada beberapa suster yang benar-benar mereka setiap minggunya ada kerasulan di sana seperti itu Romo. Dan juga mungkin bagaimana untuk saat ada permintaan begitu dari keuskupan atau dari paroki-paroki, maksudnya saat ada meminta untuk Suster Ursulin membangun sekolah dan lain-lain begitu Romo, itu kami menanggapi itu. Romo sih. Iya, kira-kira akhir tahun 70-an ya, ada seorang teolog perempuan Kristen ya, namanya adalah Marianne Katopo. Nanti Suster Ursulin bisa baca bukunya ya, yaitu Compassionate and Free ya, peduli dan merdeka. Karena di situ Marianne Katopo itu melihat keterlibatan Suster Ursulin ya di waktu itu lokalisasi Keramat Tunggak ya. Jadi para Suster Ursulin itu setiap pekan ya itu berkunjung ya di antara pekerja seks komersial di situ hadir, dan menurut Marianne Katopo itu kehadiran gereja yang menurut beliau pantas sangat diapresiasi ya. Karena biasanya gereja
itu ketika berbicara tentang pinggiran atau orang miskin, tidak sampai menjangkau ke lokasi itu ya, lokasi yang ada risikonya, tetapi para suster usulin itu termasuk inisiator ya, yang ada di tempat yang sangat berisiko itu. Maka teolog Kristen ini sangat mengapresiasi para suster Ursulin ya, yang kepedulian sosialnya itu nyata. Oke, terima kasih Suster Melania atas sharingnya ya. Dan nanti teman-teman itu yang akan menjadi bagian dari paper kalian. Jadi kalian berkisah tentang journey kalian. Tadi Suster udah sharing bahwa mungkin belum banyak yang bisa digunakan Suster lakukan ya. Tetapi sekurang-kurangnya saya tahu bahwa gereja, terutama yang diwakili oleh para suster usulin, itu bergerak ke pinggiran. Dan ke pinggiran itu kalau di Jakarta, misalnya Jakarta Utara ya, yang ada banyak daerah pantai ya, nelayan, itu salah satu lokasi. Nah nanti journey seperti itu yang saya pengen kalian menuliskannya, bisa jadi itu sesuatu yang sudah kalian lakukan, bisa juga ada dalam kesadaran baru kalian bahwa saya pengen sih sebagai orang muda itu hadir di dalam persoalan sosial atau ekologi masyarakat tertentu ya. Oke, kita ke Mbak Ririn. Ya, kemarin juga datang Mbak Ririn ya. Ya, Romo. Tidak sakit perut ya seperti Mbak Cindy ya. Oke, Mbak Ririn. Silahkan melanjutkan sharingnya Suster Melania. Apa sih yang menarik buat Ririn dari acara hari Sabtu kemarin? Kurang lebih sama sih Romo, kayak Bung Suster, kepedulian kayak itu kan masih kurang kan Romo, apalagi kan ada kontra tentang pekerjaan, pendidikan sendiri kan, tentang pekerjaan pendidikan itu kan masih berkembang juga kan, banyak pengangguran, banyak juga pendidikannya masih stabil gitu kan Romo. Terus kayak mengutamakan pengungsi gitu tuh kayak masih menimbulkan kontra gitu. Itu sih Romo. Terus yang kalau yang dari yang tentang sanggar anak itu lebih ke tentang iya sih, kayak apalagi kan di kota Jakarta tuh kan Romo kan banyak tuh kayak yang kayak masih secara fisik sempurna gitu kan, kayak bagus sih sanggar anak-anak nih, kayak mengasah bakat yang ada pada anak gitu, kayak melindungi hak-haknya gitu. Itu sih Romo dari saya. Terima kasih Mbak Ririn menggarisbawahi pernyataan Suster ya. Kelompok-kelompok sosial ini seringkali tersembunyi ya di kota ya, bahkan mungkin di kota yang tidak besar-besar banget, tetapi seringkali mereka bahkan ya disembunyikan ya keberadaannya karena mengotori kota ya, dan stigma-stigma yang seringkali dikenakan pada mereka ya, dan bisa jadi apa ya, mereka bahkan ada di kota, di Jogja misalnya juga ya, fenomena miskin kota ini besar ya. Tingkat pengangguran juga tidak rendah di Jogja. Barangkali mengagetkan kalian ya, tingkat pengangguran di Jogja itu termasuk dalam bilangan tinggi ya. Dan itu berarti bahwa banyak orang bekerja pada sektor informal ya, dan informalnya itu adalah informal yang secara pendapatan itu lebih kurang pasti ya, dibandingkan ketika seseorang itu mendapatkan pekerjaan yang lebih menetap ya, tidak informal ya. Oke, terima kasih Mbak Ririn. Nah, sekarang silahkan Mbak Ririn meminta temanmu, satu temanmu untuk membuka kamera.
Mbak Ririn. Ya, pokoknya kita buka kamera sebanyak mungkin ya di setiap kali kita ketemu. Gregorius Aga, Romo. Oke, Gregorius Aga. Ya, Romo. Yuk. Ya, silahkan dinyalakan kameranya, Gregorius Aga. Udah. Ya. Di manakah kameramu? Sebentar. Belum. Udah. Ya, silahkan, Gregorius Aga. Apa yang menarik dari pertemuan kemarin? Yang saya dengar kemarin itu mungkin lebih ke sosialisasi dalam sikap sosial. Biasanya yang kayak di Jakarta itu banyak pengangguran atau masyarakat kecil gitu, nggak ada kerjaan. Itu biasanya faktor dari urbanisasi dari desa misalnya ke Jakarta, nggak dapat kerjaan. Jadi turun. Oke, kalau Gregorius Aga, kalau kamu melihat persoalan sosial di tempatmu, persoalan sosial apa sih yang menurut kamu ini sebenarnya persoalan yang serius, bahkan besar, tapi kayaknya kita belum punya banyak kepedulian tentangnya ya. Apa ya? Pilihan sosial. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan persoalan, tidak hanya persoalan pribadi ya, persoalan sosial itu sesuatu yang biasanya dialami oleh sekelompok orang dan bahkan kelompok orang itu bisa besar ya. Misalnya tingkat kemiskinan ya itu barangkali kita hanya melihat persentasenya dan itu tidak terlalu besar, tapi persentase dari hampir 300 juta itu besar ya. Nah, menurut kamu ya dari studi kamu, prodi kamu, persoalan sosial apa sih yang bisa dilihat dari perspektif mahasiswa akuntansi gitu ya? Biasanya persoalannya itu kurang mengerti pelajarannya itu, malas ngitung juga. Oke, ya nanti silahkan dipikir-pikir lagi ya. Bukan itu yang saya maksud ya. Oh, ya. Silahkan Aga menunjuk salah satu temanmu ya. Saya kira yang di-sharingkan Aga mengajak kita untuk melihat bahwa kita orang muda seringkali ya kita terjebak dalam persoalan-persoalan orang muda saja. Lalu kita kesulitan ya untuk melihat ada kelompok orang, ada persoalan sosial di sekitar kita. Dan barangkali ini nanti akan menjadi materi juga untuk paper kalian, bahwa tidak cukup kita itu sibuk dengan persoalan-persoalan sendiri sebagai orang muda. Ya, salah satunya seperti ini. Hidup kita kan tidak sekedar soal patah hati, bukan? Tentu galau boleh, tetapi saya kira panggilan kita lebih daripada menjadi orang-orang galau. Hingga hati cedera serius. Terima kasih kalian, barisan para mantan dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali. Tentu kita boleh bicara self-love, tetapi jangan lupa tidak cukup kita bicara hanya self-love, kita juga perlu bicara tentang love for others. Dan disitulah kepedulian sosial itu berada.
Satu hal yang aku tahu, terkadang dia juga rindu. Terima kasih kalian, barisan para mantan, dan semua yang pergi tanpa sempat aku miliki. Tak satu pun yang aku sesali, hanya membuatku semakin terlatih. Oh, terlatih patah hati. Bertepuk sebelah tangan, sudah biasa. Tinggal tanpa alasan, sudah biasa. Muka itu pasti, tapi aku tetap bernyanyi. Setelah ini kita akan membaca beberapa teks dari Fratelli Tutti agar kalian mendapatkan perspektif baru yang mungkin belum kalian dapat pada tahap pendidikan sebelumnya. Nah, Fratelli Tutti ini adalah dokumen yang kita pengen kalian sertakan dalam paper kalian, ya. Jadi ini nanti silahkan kalian mengambil nomor atau nomor-nomor tertentu yang sesuai dengan minat tulisan kalian. Jadi ini akan menjadi paper akademik, maka menyertakan referensi menjadi wajib, ya. Oke, sebelum pindah ya, silahkan Aga membaca dokumen ini ya. Fratelli Tutti adalah sebuah dokumen tentang persaudaraan sosial. Nah, kita akan baca beberapa bagian ya. Dan nanti silahkan Oke, silakan dibaca. Nomor 88. Aga. Ya, Roh. Dari kedalaman setiap hati, kasih menciptakan ikatan dan memperluas keberadaan ketika ia membawa orang keluar dari dirinya sendiri menuju orang lain. Kita diciptakan untuk kasih dan di dalam diri kita masing-masing ada semacam hukum ekstasis, bergerak keluar dari diri sendiri untuk menemukan dalam diri orang lain perkembangan keberadaannya. Oleh karena itu, bagaimanapun, manusia sendiri harus sesekali berani melompat keluar dari dirinya sendiri. Oke, nah sekarang silahkan Aga menunjuk salah satu temanmu. Ya, silahkan minta temanmu untuk menyalakan kameranya juga. Silahkan Aga. Boleh dari prodi lain, boleh juga dari prodimu. Ya. Jadi teman-teman, bagian yang penting yang disebut di sini adalah, terutama nanti kalau kita hubungkan dengan tema kesucian atau kekudusan, kekudusan itu punya dua sisi. Yang pertama adalah decentering, dari self, dari diri, lalu juga transcending, dari diri. Ya. Dan pada nomor tadi yang dibaca oleh Aga, sisi decentering itu mendapatkan tekanan ya. Orang diundang untuk keluar dari dirinya, termasuk preoccupation ya,
minat-minatnya yang seringkali masih berpusat pada diri. Nanti akan disebut juga, itu berarti kita keluar dari egoisme kita sebagai orang muda. Ya. Oke, Aga, silahkan dipilih temanmu. Agnes Hesti. Oke, silahkan Mbak Agnes Hesti. Silahkan Mbak Agnes Hesti. Ya, silahkan dipanggil lagi. Mas Aga. Mbak Agnes Hesti. Halo, Mbak. Oke, ya. Kalau misalnya tidak ada respon, saya akan mengeluarkan ya orang ini dari kelas kita ya, agar kita nggak cuma nebeng di kelas ya. Oke, ya kita. Oke, silakan pilih nama lain. Aga. Ya. Brigita Laras. Oke, Brigita Laras. Ya, Romo. Oke, Mbak Brigita Laras. Ya, sebentar. Ya. Di manakah kamu? Ya. Bentar ya. Oke, Mbak Brigita Laras. Kita masih ngobrol-ngobrol tentang bahwa orang muda itu diajak untuk keluar dari diri. Jadi kadang-kadang kita terkungkung ya dengan minat-minat kita sendiri, lalu kita belum peduli ya. Tadi Suster juga sudah mengawali pembicaraan kita tentang ini. Kepeduliannya Suster itu masih simpel ya. Saya berdoa untuk orang-orang yang punya masalah sosial ya. Dari tarekat itu sudah ada perhatian ke pinggiran. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi soal itu ya. Kalau menurut Mbak Brigita ya, ini selalu menjadi persoalan ya, yaitu problem sosial itu banyak, tapi yang terlibat di dalamnya itu baru segelintir ya. Nah, kalau Mbak Brigita sendiri, kamu itu termasuk orang yang sudah punya kepedulian sosial, atau Mbak Brigita ini termasuk tipe yang ya yang penting banget dalam hidup saya itu soal patah hati, ya. Soal insecure, soal berat badan saya tuh good looking atau tidak, ya. Baju yang saya kenakan kuliah ini modis atau tidak, dan seterusnya. Gimana, Mbak Brigita Laras? Kalau menurut saya sudah sedikit memiliki kepedulian Oke, sosial, sudah Romo. memiliki kepedulian sosial. Disaringkan dong Mbak Brigita, biar teman-teman kamu terinspirasi. Saya aja itu udah punya kepedulian loh guys. Masa kalian masih mager ya? Di kamar saja ya. Mbak Brigita boleh cerita yang sudah kamu lakukan apa sih ya? Enggak untuk nyombong-nyombongin ya, tapi kita mau berbagi karena seringkali inspirasi dari teman sebaya itu seringkali lebih memotivasi kita ya. Seperti konseling sebaya itu ya. Silahkan Mbak Brigita Laras. Misalnya kalau saya tuh kadang memberi misalnya kayak sedikit bantuan uang, walaupun cuma sedikit ya Romo, misalnya dari aplikasi kita bisa gitu. Oke. Isu-isu apa sih Mbak Brigita yang kamu kamu tergerak untuk berbagi lewat kitabisa.com atau aplikasi yang lain gitu? Biasanya isu apa sih Mbak Brigita yang buat kamu saya rela banget sih kalau isunya ini gitu ya? Misalnya kayak
nenek atau kakek-kakek gitu Romo, mereka Yang apa? Sakit atau ya sakit, terus kalau enggak yang misalnya cacat gitu. oke, kok Mbak Brigita ya eh, lebih tergerak misalnya kalau ada orang yang difabel, yang sakit, eh, itu apa ya? Gimana sih Mbak? Sehingga teman-teman kamu barangkali yang sampai sekarang ini ya, hidupnya itu masih mikir sendiri ya. Eh, kan rugi Mbak Brigita kayak gitu kan dapat secangkir kopi ya. Kita bisa ngopi-ngopi, kok malah Mbak Brigita ini ngirim ke kitabisa.com. Kok bisa gitu sih Mbak Brigita? Gimana ya Romo, soalnya kayak kasihan gitu udah tua tapi masih eh, semangat buat cari uang gitu. Oke, nah kan kamu mahasiswi ya, uangnya juga seringkali nggak banyak-banyak amat ya. Dan itu seringkali kalau kita memberi kan ada yang kurang ya Mbak Brigita. Jadi rekening saya jadi kurang, tabungan saya jadi kurang, uang saku saya kurang, saya mungkin nggak jajan. Kok rela sih Mbak Brigita? Soalnya gimana ya Romo, kayak kasihan gitu terus tergerak buat ngasih walaupun cuma sedikit gitu. Oke, kalau kita boleh tanya-tanya lebih lanjut nih Mbak Brigita. Eh, sedikitnya Mbak Brigita itu kalau kita boleh agak tahu dikit ya, bukan untuk nyombong-nyombong ya, tapi biasanya Mbak Brigita itu kamu bisa spend bantuan sampai berapa sih yang menurut kamu ini yang bisa saya buat gitu ya sebagai orang muda. Mungkin nggak banyak, tapi saya rela kalau bisa memberi sampai segini karena buat saya itu kemampuan saya ada di situ. Hmm, 50 Meskipun gitu. oke, 50.000 ya. Oke, Mbak Brigita. Oke, sekarang Mbak Brigita boleh nunjuk teman kamu yang lain? Nando aja Romo. Nando, ya. Yuk, Nando, jangan ngumpet lagi ya. Yuk, Nando. Ya, tadi Mbak Brigita sudah mengawali. Saya itu ini ya, ngikut kitabisa.com ya. Pokoknya kalau ada request kemanusiaan lewat kitabisa.com, saya tergerak sih sebagai orang muda untuk join dalam gerakan itu, apakah untuk difabel, untuk anak yang sakit, untuk yang lansia, dan seterusnya. Kalau Nando, gimana Nando? Kalau saya kepedulian sosialnya masih yang di lingkungan tempat tinggal saya Mm-mm. itu tentang narkoba, Rom. Karena Oke. di sana tuh anak-anak SD Nah, di udah sana banyak itu yang di mana, Nando, kalau kita boleh tahu? Di daerah tertentu. ya di Kabupaten Karo. Oh, di Kabupaten Karo ya. Seberapa apa ya? Anak kecil yang udah terkena narkoba. Oke, ya. Terus kira-kira yang bisa dibuat apa sih, Nando? Karena kan itu yang juga disebut Paus Fransiskus ya. Yang kita hadapi seringkali adalah mafia ya. Iya, Itu baru kita itu tahu kan ya, ya. salah satunya adalah Meksiko. Itu bahkan sampai pada drug war ya. Yang memakan korban tidak hanya rakyat biasa ya, atau mereka yang bertransaksi jual beli itu, tapi seringkali ada rakyat biasa dan bahkan beberapa romo ya yang mencoba mengadvokasi itu juga jadi korban. Kalau di sana ya, di Karo sana, kira-kira apa yang bisa dibuat sih, Nando, terkait dengan isu narkoba itu? Selama ini udah diberikan seminari ke sekolah-sekolah seperti itu, Rom. Hmm. Karena kebetulan saya juga pernah memakai, tapi saya tidak kecanduan seperti itu, Rom. Oke, jadi kamu sendiri
termasuk salah satu orang yang ya terkena dampak ya dari lingkungan yang sangat dekat dengan narkoba itu ya. Seberapa berhasil sih Nando ketika kita melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu, terutama untuk mereka yang masih dalam pendidikan gitu? Kalau tergantung keberhasilan itu kembali kepada niat sendiri. Karena kalau mereka tidak ada niat, maka kita nggak bisa membantu mereka seperti itu. Maka dari itu kan kita lakukan pencegahan dulu yang belum terkena seperti itu. Kalau yang terkena, maka dia kan ada prosesnya seperti itu. Kamu sendiri terlibat di kegiatan rehabilitasinya atau lebih ke sosialisasi dengan mungkin berbagi kisah hidup kamu di sekolah. Kalau misalnya orang-orang muda seperti kamu ya, Nando, menurut kamu hal yang bisa kalian lakukan apa sih? Kalau menurut saya itu dulu kan pertama itu kan karena dari pergaulan seperti itu, Rom. Jadi saya pertama bergaul itu, terus saya akhirnya kenal dengan bandarnya. Maka dari situ kan akhirnya saya coba memakai, akhirnya dari situ saya kok udah merasa jenuh dengan hal itu, rutinitas itu. Maka saya dari situ keluar. Mudah nggak sih keluar dari lingkaran itu? Karena ini seringkali juga menjadi kesulitan ya, bahwa masuknya juga susah, tapi juga kalau kita sudah berada di lingkaran itu, keluar dari lingkaran itu juga tidak gampang ya. Kalau Nando sendiri, pengalamanmu mudah nggak sih keluar dari lingkaran? Bahkan kamu kan sudah sampai kenal bandarnya ya. Kalau keluar dari lingkungannya, saya itu kemarin, menurut pengalaman saya itu kemarin memutuskan komunikasi semua dan nggak pernah bertemu dengan mereka lagi. Oke ya, jadi betul-betul real break ya. Iya, saya tidak mau bertemu lagi dengan mereka. Oke, terima kasih Nando. Saya kira ini sharing yang sangat menarik ya. Dan mungkin nanti kamu bisa nulis tentang tema ini ya. Ada beberapa bagian dari dokumen gereja, nanti silahkan cek ya, Fratelli Tutti. Kamu mungkin nanti juga bisa tanya pada saya, tapi isu narkoba termasuk salah satu isu yang menjadi perhatian gereja juga ya. Iya, makanya kan pernah dihadirkan 9 nabza seperti itu waktu praktek rehabilitasi. Maka kami kunjungan ke rehabilitasi, wawancara langsung dengan yang para pecandunya. Oke. Ya, terima kasih Nando. Ya, setelah ini kamu cari-cari ya teman kamu yang online ya, tidak ada kesulitan. Buat teman-teman yang karena alasan tertentu ya tidak bisa merespon saya, jangan lupa kalian nulis di chat ya, agar saya tidak berprasangka buruk pada kalian. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu orang muda ya. Dia adalah Matteo Viardita ya, seorang muda yang mengambil inspirasi dari karakter fiksional Spider-Man ya. Nanti kita akan lihat, kita lihat dulu ya. Some suggest that Parker's powers include the male spider's ability to hypnotize females. Karakter fiksional Spider-Man. So crazy down there. Listen, I did not kill Mysterio. The drones did. The drones that are yours. Does any part of you feel relieved about all this? What do you mean? Seorang yang punya kegelisahan terhadap persoalan yang ada di sekitarnya. Ini salah satu edisi dari film Spider-Man ya. I've just been thinking about how to fix all of this. So Peter,
What do I owe the pleasure? I'm sorry to bother you, sir. Please, safe to have the universe together. I think we're beyond you calling me sir. Okay, Stephen. That feels weird, but I'll allow it. When Mysterio revealed my identity, my entire life got screwed up. I was wondering if maybe you could make it so that he never did. Right. Don't cast that spell. It's too dangerous. Fine. I won't. The entire world is about to forget that Peter Parker is Spider-Man. Wait, everyone? Yeah, some people still know. That's not how the spell works. So MJ's gonna forget about everything we've ever been through. Stop tampering with the spell. Oh my God, Ned, he's my best friend. My Aunt Mason really knows. Talk. This happened? Istilah yang populer sebagai lawan dari egois adalah altruis. Seseorang yang dapat melampaui dirinya berikut persoalan-persoalannya dan punya kepedulian sosial pada orang lain. Hello, Peter. Dalam sebuah audiensi dengan Paus Fransiskus, ada seseorang yang menarik perhatian. Nah, kita pengen lihat ya. Yaitu seorang muda yang berpakaian Spider-Man dan memberikan topeng Spider-Man kepada Paus Fransiskus. Dengan kostum ini, orang muda mengunjungi rumah sakit, terutama rumah sakit anak, untuk memberikan hiburan kepada mereka. Ini ketika dia duduk dalam audiensi dengan Paus Fransiskus. Il lungo itinerario dedicato alla preghiera. Oggi diamo inizio a un nuovo ciclo di catechesi. Tidak pernah kita menjadi terlalu muda untuk berbuat sesuatu bagi kebaikan dunia kita. Dan kita perlu mencari ya pelayanan seperti apa, kepedulian sosial itu sehingga menjadi konkret. Tidak hanya sesuatu yang terbatas ada di kepala kita, niat-niat saja, melainkan kita bisa mengeksekusinya. Maaf, ini dari sana memang soundnya tidak terlalu kedengaran, jadi kita lebih perhatian saja pada gambarnya. Presentarsi in alcune occasioni come gli unici possessori della verità. Orang muda Katolik yang punya kepedulian sosial dan dia menemukan bahwa karakter Spider-Man dapat menyentuh hati anak-anak yang sedang dalam perawatan medis dan mengunjungi mereka dengan mengenakan kostum Spider-Man, memberikan penghiburan, dan bahkan kita percaya ya, itu dapat mempercepat kesembuhan mereka. Terutama di kalangan orang-orang muda, generasi digital, aktivisme sosial itu bisa sangat beragam, seperti yang dilakukan oleh Mattia Viardita, seorang berusia 27 tahun. Dia mendirikan
sebuah komunitas untuk mengunjungi para pasien anak-anak dan muda. Dan bahkan karyanya ini sudah diapresiasi oleh negara Italia. Seperti saya katakan tadi, adalah karena altruismenya. Orang muda bisa melampaui persoalan-persoalannya sendiri, meskipun barangkali persoalannya itu berat, agar dia bisa memberikan perhatian kepada yang lain. Oke, sekarang Nando, silahkan pilih teman kamu. Silahkan Nando. Ariando. Oke, silahkan. Ariando. Ya Romo. Oke, bentar ya. Saya harus nyari-nyari biar saya bisa add spotlight. Oke. Ya. Kalau kamu lihat tayangan tadi, apa sih yang menarik, Ariando? Yang menarik bagi saya itu Romo yang peran jadi Spider-Man tadi Romo. Dia membantu orang-orang di kota itu menyelamatkan dari segala bencana itu tadi Romo. Dia jadi jadi orang yang sangat berguna itu Romo, membantu banyak orang gitu Romo dari mara bahaya atau bencana gitu Romo. Oke, Ariando, kalau misalnya saya minta memilih salah satu karakter animasi ya. Nah, jadi misalnya hari Minggu besok ya, kamu mau berbuat kebaikan, kamu kira-kira akan pilih karakter apa ya? Karakter animasi apa ini, Ariando, buat kamu ya? Gimana Romo? Kalau kamu boleh milih ya, apa mau jadi Spider-Man atau mau jadi karakter yang lain, kamu sendiri merasa kalau saya boleh memilih karakter ini, saya akan mengenakan kostumnya, saya akan keliling Jogja, ya, lalu mengunjungi orang-orang yang memang saya pengen kunjungi. Karakter apa ini? Kira-kira Ariando yang kamu pengen sekali imitate ya? Saya mau jadi Huluk Romo. Oke. Mengapa kamu memilih karakter itu? Biar bisa loncat jauh-jauh gitu Romo, bantu orang gitu Romo, biar cepat dalam perjalanan gitu Romo. Oke. Ya. Biar gercep ya. Iya Romo. Biar nggak terlambat ya. Iya, nggak melewati macet-macet gitu Dunia Romo. kita itu situasinya seperti 911 ya. Kalau nggak segera kita tolong, bisa jadi nyawanya tidak bisa kita selamatkan ya. Iya Romo. Oke. Terima kasih Ariando atas sharingnya ya. Mudah-mudahan dikabulkan permohonan. Amin. Ya. Atau mungkin nanti Ariando ini ya, terutama untuk yang di Merican, Paingan ya. Siapa tahu Ariando nanti jadi ini ya, pengantar mahasiswa-mahasiswi ya, yang jalan kaki dari kosnya ke kampus ya. Jadi saya pulang balik gratis ya. Saya juga jalan kaki Romo. Oh, kamu juga jalan kaki. Ya, misalnya pernah ya beberapa waktu kampus ministry itu membuat sebuah gerakan yang menurut saya sangat menarik, hanya kelihatannya kurang laku ya. Gerakan itu adalah sekali dalam seminggu kita itu jalan kaki dari kos ke kampus ya. Tapi kita selalu ya, Merican, Paingan itu selalu ya, parkirnya kurang ya, sampai kita tuh berdesak-desakan kalau parkir ya. Yang Merican itu pada nggak mau
parkir di basement auditorium ya. Jauh ya, nanti capek ya. Kulit saya nanti gosong kalau jalan dari auditorium ke kampus 1 ya, padahal ya ampun banyak pohon guys. Lebih mending parkir di sekeliling lapangan ya, meskipun empet-empetan tapi jalannya lebih dekat ya. Ternyata nggak selalu mudah loh ya untuk mengubah habitus ya. Padahal udah pakai sepatu sport ya. Tapi pengennya sepatunya itu ya untuk modis ya. Kalaupun jalan ya harus bawa payung ya, biar nggak hitam ya. Oke, Ariando, silahkan kamu pilih temanmu yang lain, Ariando. Baik, Kira-kira Romo. siapa ya? Ya, mungkin kamu lihat kayaknya dia jarang omong di kelas ya. Atau dia jarang nongol dengan kamera ya. Ini Romo, Claudia Romo. Oke, 1733. Claudia. Silahkan Claudia. Iya, Rom. Maaf, Romo, bentar. Oke. Tenang, kami tunggu ya. Mau sisiran dulu? Atau mau pakai minyak wangi dulu ya? Oke, Claudia. Maaf, Romo, sebelumnya ini Zoom-nya berdua soalnya HP saya tadi mati. Oke, enggak apa-apa ya, Mbak Claudia. Teman kamu tidak harus ngumpet ya, kalian tampil berdua juga enggak apa-apa ya. Oke, Mbak Claudia ya. Kalau kamu diminta milih karakter animasi ya, kan sekarang ini suka ya, HP kita itu casingnya karakter ya. Kamu pengen jadi siapa sih Mbak Claudia? Kalau boleh tahu ya. Seseorang yang inspiratif banget buat kamu ya, apakah mau jadi Wonder Woman ya, atau karakter yang lain yang menurut kamu banget, dan kayaknya saya bisa deh follow sosok ini ya dalam hidup sehari-hari. Harus Jadi, animasi ya, Romo? oh boleh orang sungguhan juga nggak apa-apa. Nggak tahu, Romo, kalau suruh milih. Pilih salah satu lah. Kita pengen tahu, Mbak. Siapa tahu nanti setelah kelas ini saya shopping-shopping lalu ada kostum karakter nih. Dan tadi kayaknya Mbak Claudia, lalu tak beliin ya, biar kamu bisa pakai besok ke kampus ya. Biar kamu bisa menunjukkan kepedulian sosial kamu lebih full gitu ya. Jadi kalau pakai kostum karakter kayaknya menarik sekali ya. Kamu buat sesuatu mungkin ngangkat galon gitu ya. Di kampus kita biar nggak ada yang kehausan. Kayaknya kalau pakai baju karakter, kostum karakter kayaknya menarik nih. Atau kalau misalnya kamu kesulitan saking banyaknya ya, sosok inspiratif terutama terkait dengan persoalan-persoalan sosial siapa sih Mbak Claudia? Kalau di TikTok kan suka ada itu ya, orang baik ya, yang biasanya ngajak ngobrol dengan bapak-bapak atau ibu-ibu yang dagangannya nggak laku, atau pura-pura sakit lalu minta diantar atau dibelikan obat di supermarket gitu ya, lalu pada akhir diapresiasi gitu ya. Nah, Mbak Claudia punya sosok yang inspiratif nggak sih dengan kepedulian sosial? Kalau kan saya lagi suka ini ada animasi gitu, apa judulnya sih? Aku lupa. Spy X Family itu. Nah, kalau dari filmnya kan itu tentang kayak mata-mata yang mau ngedamain kota, kayak dua kota gitu kan, teman. Nah, kalau dari situ kayaknya kalau disuruh milih, kayaknya milihnya bapak anak kecil itu, namanya tuh kalau nggak salah Forger gitu. Terus sebagai mata-mata yang baik gitu. Terus dia juga tuh peduli sama sesamanya juga, ngebantu sesamanya juga. Jadi nggak cuma untuk untuk apa nih namanya? Untuk
dia yang main dua tempat itu. Oke, mungkin mendamaikannya tidak harus mendamaikan Rusia dan Ukraina ya. Itu kita serahkan pada pemimpin-pemimpin yang lebih besar ya. Tapi Mbak Claudia misalnya kalau kamu membayangkan ada dua pihak yang berkonflik lalu kita mendamaikan, itu yang ada dalam benaknya Mbak Claudia, siapa sih pihak-pihak yang menurut kamu perlu didamaikan? Atau tadi ya kamu juga menyebut keluarga. Apa sih yang bisa kamu lakukan ya kalau kepedulian sosial itu terkait dengan keluarga, Mbak Claudia? Oh, kalau dari keluarga mungkin, kalau kekeluargaan mungkin melihat dari orang tua saya sama abang saya aja kan. Kayak dulu tuh pas abang saya kayak baru pertama lulus gitu kan, maunya kerjanya apa, terus orang tua saya juga maunya dia tuh kerjanya apa, kayak beda pilihannya gitu kan. Jadi saya sama mama saya kayak gitu tuh kayak ngasih tahu abang saya gini-gini, ngikutin aja dulu kemauan bapak gitu kan. Ya habis itu emang diikutin sih, habis itu damai. Habis itu kan ada masalah di kantornya gitu kan. Cuma ya ternyata bapak juga ngebantu masalahnya itu. Habis itu ternyata nggak bisa dilanjutin kerjanya, habis itu keluar. Habis itu sekarang puji Tuhan kerjanya tuh sama seperti kemauannya dia gitu loh. Habis itu bapak juga kayak nyetujuin terus ngedukung gitu sih. Oke, jadi seringkali ya kepedulian sosial kita itu mulai dari lingkungan yang paling dekat, perhatian pada mungkin orang yang sangat dekat dengan hidup kita yang lagi ada masalah, ya mungkin dalam keluarga kita, dan tadi udah disaringkan oleh Mbak Claudia ya. Sekalian Mbak Claudia dengan temanmu Anuncia, ya biar jangan ngumpet ya. Oke, Mbak Anuncia, di manakah kamu? Ya, oke, ya, oke, Mbak Anuncia. Kamu punya karakter favorit nggak sih, Mbak Anuncia? Apa ya? Kapten Amerika. Kapten Amerika. Oke, apa sih yang menarik dari Kapten Amerika, Mbak Anuncia? Kayaknya heroik banget tuh Kapten Amerika ya. Waktu itu kan saya pernah nonton filmnya Romo, terus dia tuh kayak berani maju paling depan itu pas berperang, membela hero-hero yang lain, dia maju paling depan, pokoknya untuk membela yang lain gitu. Oke, menurut kamu ya, kalau misalnya ya sore ini Mbak Anuncia sudah berkostum Kapten Amerika ya, pakai tameng, jangan salah pakai tamengnya Gatot Kaca ya, nanti nggak jadi Kapten Amerika ya. Kira-kira hero-hero yang perlu dibantu siapa sih Mbak? Atau orang-orang yang perlu dibantu kalau kita jadi Kapten Amerika sore hari ini? Menurut kamu? Kalau misalkan saya jadi Kapten Amerika di dunia nyata, misalkan Romo, ya, saya mau membantu. Hari ini, jam ini, kamu jadi Kapten Amerika, Mbak Anuncia, Mbak Claudia jadi saksinya. Ya, kostumnya sudah berubah sore hari ini. Ya, membantu ini apa korban-korban bullying yang suka ada di sekolah-sekolah atau di tempat perkuliahan gitu, biar mereka merasa terlindungi. Oke deh, jadi korban-korban bullying atau perundungan ya, ya nanti silahkan casing HP-nya diganti Kapten Amerika, Mbak Anuncia ya. Kayaknya di Jalan Moses, Gatot Kaca banyak ya karakter-karakter yang bisa untuk ganti casing ya. Apalagi kalau meskipun tanggal tua, siapa tahu ada diskon ya. Saya juga lagi pikir-pikir ya, nanti mau ganti casing apa ya? Casing saya terlalu polosan ya, terlalu Sanata Dharma ini ya, marun. Nanti saya coba cari deh di Jalan Gejayan ya. Kira-kira karakter apa ya yang saya mau pilih ya.
Nah, terima kasih Mbak Claudia dan Mbak Anuncia. Nah, teman-teman, ada satu karakter yang saya seneng banget sih, menanti-nanti ya. Cuman belum dapat temen nontonnya aja ya, padahal lagi tayang di bioskop loh. Ya. Ini karakter Jawa ya, Sri Asih. Karena saya ngefans banget sama Mbak Pevita Pierce. Jika kamu Ya. biarkan kemana menguasai diri kamu, maka suatu hari dia akan menghancurkan diri kamu. Populasi manusia di bumi ini sudah semakin banyak. Apakah itu adil? Kita harus berbagi dengan orang-orang miskin. Kalau karakter lokal ya ada Gundala, ada Sri Asih. Mereka itu sekumpulan kecoa yang harus dibasmi. Bagaimana kalau saya menolak? Siapa perempuan ini sebenarnya? Ada yang ingin kami Bukannya ini semua dengan saya. perempuan lumayan. Gak usah kaget gitu dong lihat saya. Biasa aja. Oke, Mbak Pevita ya, jangan kaget lihat saya ya. Oke, rekan-rekan, kita akan membaca satu teks lagi. Ya, tadi dalam arti yang positif ya. Kehidupan kita itu meluas ya, tidak hanya dalam kelompok dekat kita atau inner circle kita, juga mungkin dalam keluarga ya. Di nomor 89 ini kita diundang untuk lebih luas lagi ya. Oke, silahkan dibaca Mbak Anuncia. Ya, sebentar ya, saya cari bagian yang menarik. Kita bicara tentang kelompok tertutup. Ya, silahkan. Kelompok tertutup. Kelompok tertutup dan pasangan yang mengacu pada diri sendiri, yang membentuk diri sebagai kami, yang berlawanan dengan seluruh dunia. Biasanya merupakan bentuk-bentuk egoisme yang diidealkan dan perlindungan diri sendiri belaka. Oke, jadi nanti teman-teman papernya itu tentang kepedulian sosial, sesuatu yang mungkin sekarang ini lagi menjadi sesuatu yang kalian usahakan, atau mungkin kalian sudah punya keterlibatan-keterlibatan, nggak harus gede-gede ya, tapi keterlibatan kecil, saya keluar dari egoisme saya, dan saya menjadi semakin altruis. Penderitaan orang itu menyentuh hati saya, dan tidak hanya menyentuh sekali dua kali ya, tetapi selalu menyentuh diri saya. Misalnya kalau saya lewat menuju Prambanan ya, saya tuh selalu ketemu dengan Mbak Waria ya. Saya nggak tahu ya, tapi saya punya
kedekatan dengan mereka. Jadi nggak akan ngetawain mereka karena saya pernah berkunjung ke rumah mereka, ngobrol dengan beberapa dari mereka dan tahu susahnya menjadi waria ya untuk mencari nafkah di profesi-profesi yang lain ya. Maka mereka lalu ada di pinggiran seperti yang disampaikan suster tadi. Maka biasanya kalau saya lewat ke sana meskipun mungkin tidak selalu memberi ya, tapi kalau memberi saya biasanya saya usahain memberinya lebih daripada saya memberi pada mungkin kelompok-kelompok yang lain ya. Nah, teman-teman nanti teksnya silahkan dibaca. Ada banyak inspirasi untuk paper kalian ya. Nanti silahkan merujuk pada nomor-nomor. Prinsipnya adalah kita ingin membangun persaudaraan sosial dan bahkan di sini sekarang ini kalau kalian ingat ya pertemuan G20 kemarin, undangannya itu tidak sekedar persaudaraan di Indonesia, melainkan persaudaraan global ya. Nah, nanti silahkan dibaca-baca teks yang sudah saya bagikan kepada kalian. Oke, minggu depan itu kita akan membahas kepedulian ekologis ya, sekaligus akan menjadi perjumpaan yang terakhir ya. Setelah itu saya akan mempersilahkan kalian menulis paper ya, biar kalian punya waktu yang cukup. Oke, sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu terkait dengan paper yang akan kalian tulis? Silahkan kalau ada. Izin Romo mau bertanya, Romo. Oke, silahkan. Itu papernya untuk tugas UAS nanti ya, Romo? Iya, betul. Dan nanti ada bonusnya. Paper-paper yang saya pandang outstanding, bagus, nanti akan saya terbitkan di salah satu majalah yang ada di Sanata Dharma ya. Nah, nanti kalian boleh ngambil foto kalian yang paling good looking ya, atau foto kalian pas kalian punya kepedulian sosial ya. Nanti artikel yang tembus majalah itu karena saya editornya ya, jadi saya yang akan membaca. Itu akan dapat apresiasi dari kampus ya. Mungkin sekitar 250.000 atau mungkin lebih ya. Lumayan ya. Untuk beli cilok ya, bisa dapat banyak ya. Atau mau beli kostum ini ya, mau beli kostumnya Spider-Man ya. Atau karakter-karakter yang lain, nah itu mungkin cukup ya untuk bisa beli sehingga kita bisa keliling-keliling Jogja ya dengan kostum itu. Ya, apakah menjawab pertanyaan? Itu materinya tentang apa, Romo? Materinya adalah kepedulian sosialmu ya. Jadi bisa pengalamanmu terlibat dalam persoalan sosial tertentu, bisa juga kalau kamu merasa belum bisa buat banyak, saya belum buat apa-apa sih Romo, tapi kayaknya saya lagi on the way ke situ ya. Jadi mungkin apa ya perubahan dalam diri kamu yang semula itu perhatiannya pada diri sendiri ya, selfie ya, ini sudah good looking belum ya. Lalu pelan-pelan dari foto-foto yang cakep-cakep di media sosial, saya mulai memperhatikan orang-orang yang ada di sekitar saya. Ya. Misalnya teman saya yang fotografer itu selalu bilang gini ya, seorang fotografer yang sejati jarang selfie ya. Dia selalu memotret orang lain ya. Saya tuh kalau buka Instagram kalian itu penuh dengan selfie-selfie ya. Termasuk suster-suster juga ya. Oke. Di situ ya. Jadi bisa journey kalian atau kalau kalian udah buat sesuatu kalian join komunitas tertentu, kalian juga bisa menuliskan itu ya.
atau apa ya, bisa juga berangkat dari misalnya dari lagu superhero ya. Nah, karakter-karakter itu kan menjadi superhero ya. Apakah Sri Asih, Gundala, atau karakter-karakter dari Marvel ya, Spider-Man ya, Captain America dan seterusnya ya. Oke, apakah ada yang mau tanya lagi? Baik Romo, terima kasih ya Romo. Oke, ya, tadi misalnya keterlibatan Nando ya untuk literasi bagi para pelajar agar tidak jatuh pada godaan narkoba, itu juga sesuatu yang bagus ya. Kamu bisa share, mungkin bahkan pengalaman kamu ya, bahwa keterlibatan itu mulai dengan pengalaman saya ya. Saya pernah menjadi pemakai ya. Dan kemudian ada sebuah titik dalam hidup saya kemudian beralih dari pemakai dan kemudian sekarang ini menjadi pegiat agar anak-anak muda terutama yang masih sekolah tidak sampai jatuh seperti yang saya alami ya. Nanti Suster Melania juga bisa share ya. Saya menjadi bagian dari sebuah tarekat religius yang beranjak ke pinggiran ya. Nah, sekarang ini ketika saya kuliah di BK, pinggiran itu mana ya? Mungkin pinggiran itu lebih simbolis ya, anak-anak yang mungkin diasingkan, tidak diperhatikan, yang butuh konseling ya, seseorang yang menempatkan mereka sebagai subjek lagi ya. Nah, itu juga bisa ya. Nanti kata pinggiran itu diberi makna baru ya. Sehingga nanti Suster Melania tidak harus nunggu lulus, nunggu perutusan baru ke pinggiran ya. Tapi kita sebenarnya bisa buat sesuatu yang mungkin masih limited ya. Tetapi bukankah itu seringkali yang kita lakukan ya, kita mulai dari hal-hal kecil ya, untuk kemudian bisa melakukan hal-hal besar ya. Oke, apakah masih ada yang mau tanya sebelum kita akhiri kelas kita? Saya mau bertanya, Romo. Oke, silahkan. Deadline pengumpulan tugasnya itu kapan ya, Romo? Deadline pengumpulan tugasnya adalah waktu ujian akhir semester ya. Jadi pada hari itu kalian akan mengumpulkan tugasnya ya. Paling lambat jam berapa? Jam 12 malam ya. Pokoknya 23.59 WIB ya. Lalu kalian, terima kasih atas pertanyaannya, menurut saya istimewa ya. Kalian boleh konsultasi pada saya sebelum ngumpulin tugasnya. Romo udah bagus belum tugasnya? Masih mau diperbaiki? Boleh nggak? Boleh. Ya. Cuman jangan semua minta dibaca pada hari terakhir ya guys. Saya mabuk nanti membaca papermu semua. Ya. Jadi kalau udah bisa nulis dikit-dikit, langsung saja kontak saya ya. Ini kira-kira alurnya udah keren belum Romo ya. Ceritanya udah menarik belum ya. Karena nanti yang akan baca banyak orang ya. Nanti majalahnya kita buat PDF ya. Sehingga kalian bisa share. Ini loh tulisanku sebagai mahasiswi yang ngambil teologi moral. Keren nggak sih? Nah, ini cuma di kelas saya, yo. Di kelas lain tidak ada ya. Nanti bisa ditunjukin pada orang tua ya. Misalnya tadi Mbak Claudia ya, sharing ya. Saya tuh mendamaikan bapak dan kakak saya ya. Nah, itu juga sesuatu yang ya kepedulian sosial itu bisa mulai dari rumah ya. Kalau kita bisa mulai dari rumah, kita bisa berlanjut ke rumah-rumah yang lain. Nah, itu juga sesuatu yang menarik ya. Untuk Mbak Claudia, itu juga bisa ditulis. Oke, jadi deadline-nya adalah nanti kalau sudah keluar jadwal ujian akhir semesternya ya. Biasanya kalian akan ujian hari Senin ya.
Dan itu kemungkinan kalian akan ujian hari tanggal 14 ya kalau nggak salah ya. Itu biasanya nanti deadline ya. Oke, apakah masih ada yang mau tanya-tanya? Romo, itu jadwalnya tadi kan ada dibagi teman kelas saya, Romo. Itu teologi moralnya itu kelasnya A sampai C, nggak salah Romo. Bentar ya Romo, lihat dulu. Oke, silahkan dicek-cek dulu ya, nggak apa-apa ya. Biasanya apa ya jadwalnya bareng sih ya. Kalau Iya, Romo. Hari Senin, Romo, jam Ya 4 Romo. sampai jam 6. Ya, Jam nah 14. kalian saya beri keleluasaan sampai tengah malam ya mengumpulkannya. Baik Romo. Nanti saya akan buka di LMS ya, belum saya buat sekarang, tapi saya beritahu dulu ya, biar kalian bisa nulis-nulis dulu ya, sehingga nanti menjelang hari-hari terakhir kalian nggak ngebut nulisnya ya. Oke, apakah ada yang lain yang mau tanya? Saya, Romo. Oke, silakan. Untuk batas penulisannya itu ada maksimalnya nggak, Romo? Nah, terutama yang ada itu batas minimalnya, Mbak Ririn ya. Kalau batas atasnya biasanya saya lebih fleksibel ya. Kalau kalian bisa nulis panjang, bagus sih ya. Tapi nggak usah sampai 5.000 kata gitu, panjang banget itu ya untuk kalian. Tapi batas atasnya lebih fleksibel, Mbak Ririn ya. Kalau kalian merasa Romo kalau cuma 750 kata gitu terlalu pendek Romo, baru pembukaan udah habis ya. Nah, nanti kalian batas atasnya lebih fleksibel. Batas bawahnya kurang lebih 750 kata ya. Itu enggak panjang ya. Apalagi kalau kalian cerita pengalaman kalian tuh tiba-tiba ya udah 750 kata aja padahal baru cerita ya. Saya belum ngutip dokumen dan seterusnya. Jadi nanti isinya selain pengalaman kalian, mungkin kalian juga belajar dari tokoh inspiratif tertentu seperti tadi ya, Mattia Viardita ya, Spider-Man zaman sekarang ya. Nah itu menarik juga ya. Mungkin kalian akan menemukan sosok-sosok yang lain, itu bisa juga nanti dituliskan ya. Yang penting nyambung dengan yang ingin kalian tulis. Gitu, Mbak Ririn. Apakah ada yang mau tanya lagi? Terima kasih, Romo. Oke, kelihatannya sudah semua ya. Jadi, terima kasih teman-teman atas sharing-sharingnya. Saya kira kita mendapatkan sharing-sharing yang bagus sore hari ini. Buat kalian yang udah sharing, itu bisa kalian tuliskan ya, terutama sharing-sharing yang tadi saya mention ya, buat kalian yang merasa kayaknya tadi Romo belum merasa sharing saya bagus deh, nanti mungkin perlu dipoles lagi ya, don't give up ya, di koreksi dosen itu tanda perhatian ya, jadi mudah-mudahan tambah keren paper kalian dan paper yang bagus ya, nanti semuanya akan saya terbitkan ya. Kalau yang bagus ternyata satu kelas ya kita terbitkan semua ya. Jadi berlomba-lombalah nulis sebaik-baiknya, latihan nulis, dan kalau kalian belum yakin nanti silahkan kalian konsultasi dengan saya. Dan dengan demikian kita akhiri kelas kita sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Buat kalian yang saya put on the waiting list ya, minta maaf tapi kamu nggak respon ya. Jadi saya pikir-pikir kamu ada di kelas saya atau tidak ya. Oke, terima kasih semuanya dan selamat sore. Selamat sore, Romo. Oke, sama-sama. Oke.